itu kan kamu jantung begini nadi. Saya tanya, kalian nadi ya? Tahu nadi? Coba yang laki-laki, kalian tahu nadi ya? Gimana posisinya nadi? Coba ngomong nak garis-garis iki. Ada di yang ngomong tos penampilan semuanya harus menjaga mata karena kalian akan dihibur dengan penampilan tos nomor 8 dari kelompok tepuk tangan untuk kelompok Jaira. tes ini loh ada kan tes Ya kan Mas, tidak perlu. Alay jauh. Yang membacakan urutan dan pencerahannya adalah data diri. Pertama, makanan itu melalui mulut, setelah itu makanan, lambung, warung, hidungan, dan keluar melalui alat. Setelah saya membaca urutan kami akan membacakan penyakit dan cara menjaga kebanyakan oleh COVID. Makanan mendapat gigi dan tidak. Selanjutnya punya makanan sederhana sebagainya. Di dalam mulut proses pencernaan terjadi secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik makanan dikunyah oleh gigi dan dibantu lidah agar terkunyah semuanya. Proses kimiawi adalah proses pengembangan zat yang kompleks menjadi lebih sederhana. Secara kimiawi, makanannya tercampur dengan air liur mengandung enzim amilase penyebab sakit gigi. Karena adanya sisa-sisa makanan yang mengandung gigi dapat merusak ketika gigi, sehingga gigi menjadi terluka. Penyakit sariawan merupakan penyakit peradangan di sekitar bibir, gusi, dan lidah. Tentunya bercampur dengan banyak kemarahan di sekitar lainnya. Penyakit ini diakibatkan karena kekurangan vitamin D dan kurang menjaga kebersihan mulut. Setelah itu dilanjutkan ke kerongkongan yang akan banyak pada kilo. 2. Kerongkongan. Saat makanan ditelan, makanan masuk ke kerongkongan dan didorong hingga masuk ke lambung. Makanan dapat terdorong hingga ke lambung karena adanya gerakan dari kerongkongan yang disebut gerak penetrasi. Penyakit pada kerongkongan salah satunya adalah radang tenggorokan atau faringitis. Faringitis dapat memicu tenggorokan sakit saat menelan makanan atau minuman. Kondisi ini terjadi akibat adanya peradangan pada saluran yang menghubungkan hidung atau mulut dengan kerongkongan atau saluran pita suara. Setelah itu lanjut ke lambung yang terbanyak pada insul. 3. Lambung. Lambung makanan melalui proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan akan dilumat oleh dinding lambung. Secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh getah lambung. Di dalam lambung ada enzim yang menghancurkan karbohidrat, protein, dan lemak. Ada juga asam lambung HCl atau asam klorida yang dapat membunuh kuman dan bakteri. Salah satu penyakit
Penyakit lambung adalah penyakit ma atau radang lambung, merupakan penyakit akibat rusaknya lapisan pelindung pada dinding lambung. Gejala ma antara lain seperti pada perut bagian atas, mual, muntah, kembung, dan bersendawa serta hilangnya hawa nafsu makan. Setelah itu dilanjutkan ke usus halus yang akan dibacakan oleh Asnia. Usus halus. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Terdapat 3 bagian di usus halus, yaitu usus 12 jari, duodenum, jejunum, dan ileum. Sari makanan akan diubah menjadi energi dan kebutuhan lain bagi tubuh. Adapun penyakit pada organ pencernaan, salah satunya yaitu penyakit diare. Penyakit diare merupakan penyakit dengan gejala yang diare disebabkan oleh kuman yang masuk bersama makanan. Orang yang terkena penyakit diare harus segera diobati. Setelah itu dilanjutkan ke usus besar yang akan dibacakan oleh Raisa. Usus besar mempunyai penyakit yaitu penyakit disentri. Penyakit disentri adalah peradangan pada usus besar yang ditandai sakit perut dan diare dengan fase yang disertai lendir dan darah. Disentri disebabkan oleh kuman. Gejala disentri adalah demam, mual, muntah-muntah, diare, dan tidak nafsu makan. Setelah itu dilanjutkan ke anus yang akan dibacakan oleh Bayu. Anus merupakan tempat keluarnya tinja. Di dalam anus terdapat otot yang dapat menahan fases, dan otot ini juga mencegah agar tidak buang air secara spontan saat tidur. Penyakit sembelit adalah gangguan pencernaan yang terjadi karena pengerasan fases sehingga sulit dikeluarkan, disebabkan oleh hal yang sering menahan buang air besar dalam waktu lama. Mengonsumsi makanan berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, kurang vitamin C, kurang olahraga, rasa gelisah, cemas dan stres. Setelah kita membacakan fungsi dan penyakit dari organ pencernaan manusia, Hasnia akan membacakan cara untuk menjaga organ pencernaan manusia. Cara agar terhindar dari penyakit-penyakit organ pencernaan yaitu minum air putih yang cukup, makan secara teratur, menjaga kebersihan alat-alat makan, dan makan makanan yang bergizi dan seimbang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum.